Ketika masyarakat itu tidak tahu faktanya tentang terorisme atau teror, itu sulit sekali kami ajak bersama-sama atau kita ajak bersama-sama untuk deradikalisasi. Wong faktanya saja nggak tahu, apalagi bagaimana bisa diajak untuk menanggulangi dan mencegah terorisme. Sudahlah, ini zaman berubah, jangan lagi kita mengglorifikasi tentang terorisme. Menurut saya itu tidak ada. Terorisme ini kebanyakan itu dibikin-bikin, dibuat-buat. Anda juga termasuk kecewa nggak kalau ada pernyataan elit politik yang mengatakan tidak ada radikalisme di Indonesia? Kecewa, karena apa? Menanggulangi dan mencegah terorisme itu harus semua lapisan masyarakat terlibat. Rakyat Indonesia ini menurut saya, apalagi umat Islam yang seringkali dijadikan semacam sasaran dari kampanye Islamofobia dan lain-lain, itu adalah masyarakat yang sangat moderat. Saya punya pengalaman ketika saya tertangkap, ya, mereka para densus itu, para penyidik itu tidak pernah menyinggung tentang agama saya, tidak pernah menyinggung tentang ideologi saya, paham saya. Ketika kalian berbuat melanggar hukum, ketika kalian berbuat onar, destruktif, dan itu ada undang-undangnya, maka kalian akan berhadapan dengan hukum. Nah, disitulah kami kemudian selama itu dia tak pernah menyinggung masalah-masalah itu. Berapa lama sih yang dibutuhkan untuk menerima paham ini dan kemudian tergerak bergabung dengan kelompok teror? Jadi tidak lama. Kalau seperti saya ini memahamkan orang itu cukup hanya 2 jam saja. Pelaku pengeboman bom Bali 1, Ali Imron, disebut pernah meminta izin agar meledakkan bom di rumah mantan politisi Partai Amanat Nasional atau PAN, Amin Rais. Hal ini diungkapkan oleh peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Profesor Hermawan Sulistyo. Menurutnya, dalam pernyataan itu Ali Imron sampaikan saat ia melakukan wawancara untuk pertama kali dengan napiter itu. Pada pertemuan itu, Ali bertanya apakah masih terdapat orang yang tidak percaya bahwa kelompoknya bisa membuat bom. Waktu saya mewawancarai pertama kali itu, Ali Imron bilang, "Pak, apa masih ada orang-orang yang tidak percaya kami yang bikin, kami yang ngebom," kata Hermawan, menirukan Ali dalam diskusi virtual. Merespons pertanyaan itu, Hermawan menjawab bahwa masih banyak orang yang tidak percaya, sebab Ali Imron berasal dari Tenggulun, sebuah desa kecil dan miskin di wilayah Lamongan. "Ya mana orang percaya kamu orang Tenggulun, desa miskin di Lamongan, mana punya kemampuan," ujar Hermawan. Mendengar jawaban itu, Ali lantas meminta agar ia diizinkan melakukan demonstrasi membuat bom dan diledakkan di halaman Polda Metro Jaya. Bahkan, jika belum cukup membuat orang percaya, Ali Imron akan meledakkan bom di rumah bekas Ketua MPR RI Amin Rais. "Kalau masih kurang Bapak kasih tahu alamat rumahnya. Amin Rais mau saya ledakan di rumahnya, boleh nggak? Supaya orang percaya." Ini omongannya Ali Imron, ucap Hermawan. Diketahui, aksi teror bom Bali 1 menewaskan 202 orang yang menyebabkan lebih dari 300 orang luka-luka, dilakukan dengan menggunakan bom dengan bobot sekitar 1 ton. Teror itu didalangi oleh anggota Jamaah Islamiyah atau JI yang pernah mendapatkan pendidikan militer di Afghanistan pada kurun 1985 sampai 1989. Mereka antara lain Dul Matin, Amrozi, Ali Imron, Imam Samudra, dan lainnya. Saat penyelidikan berlangsung, Amin Rais meragukan Amrozi CS bisa membuat bom dengan daya ledak seperti bom nuklir mini. Padahal, kata Amin, pendidikan Amrozi hanya sampai setingkat SMA. Menanggapi kabar tersebut, pegiat media sosial Denny Siregar angkat bicara melalui Twitter pribadinya pada 16 Oktober 2021. Denny tampak menyesalkan Ali Imron lebih dulu ditangkap sebelum betul-betul menunjukkan kemampuannya dalam membuat bom. Seharusnya waktu itu Ali Imron jangan ditangkap dulu, suruh dia buktikan kemampuannya. Tweetnya dikutip postkota.co.id lewat akun Twitter @DennySiregar7. Menanggapi tweetan tersebut, banyak warganet yang memberikan komentar beragam. Saat ini banyak pilihan, mana dulu yang mau diledakan? Fadlison yang nggak percaya teroris ada, Amin Rais, Gatot Nurmantio, Hidayat Nur Wahid yang ngefans PKI. Dipilih saja Pak. @pepsimen529.
Jangan dong, jangan sampai membuat luka baru di atas luka lama. Gua pribadi salut sama Ali Imron, meskipun bom Bali menyisakan luka yang mendalam bagi gue, tapi Ali Imron sudah menyesali perbuatannya dan telah menjalani hukuman. Apapun yang terjadi, jangan melakukan aksi biadab itu lagi. @Aryadanu 808. Untuk diketahui, kini Majelis Hakim PN Denpasar memvonis Ali Imron alias Ali dengan hukuman penjara seumur hidup pada 18 September 2003. Hukuman ini lebih berat dari tuntutan jaksa, yakni 20 tahun penjara. Pernyataan Ali Imron tersebut seakan menampar cuitan anggota DPR RI 1, Fadlizon, yang sebelumnya Fadlizon melemparkan narasi Densus 88 harus dibubarkan. Narasi semacam ini tidak akan dipercaya rakyat lagi, berbau Islamofobia. Dunia sudah berubah, sebaiknya Densus 88 ini dibubarkan saja. Dalam cuitannya itu, Fadli juga meng-quote sebuah berita. Berita itu berjudul Densus 88 klaim Taliban menginspirasi teroris Indonesia. Kompolnas mengaku kaget melihat dengan cuitan Fadlizon tersebut. Menurut Kompolnas, narasi Densus 88 bubar biasanya diserukan kelompok teroris atau kelompok radikal. Selama ini, narasi-narasi yang menyatakan Densus 88 harus dibubarkan adalah narasi-narasi dari kelompok teroris dan kelompok radikal, sehingga menyesatkan dan sangat berbahaya jika seorang anggota dewan mendukung narasi tersebut, ucap Komisioner Kompolnas Pungki Indarti kepada wartawan pada Kamis 7 Oktober 2021. Pungki menegaskan Kompolnas selalu mengapresiasi kinerja Densus 88 yang profesional. Dia menekankan Densus 88 adalah salah satu detasmen anti-teror terbaik di dunia. Kompolnas sebagai pengawas fungsi Polri, termasuk Densus 88 di dalamnya, sangat mengapresiasi kinerja Densus 88 yang sangat efektif dan profesional. Densus 88 sejak didirikan hingga saat ini sudah berhasil menegakkan hukum terhadap para teroris di Indonesia, dan bahkan dengan prestasinya, Densus 88 adalah salah satu detasmen anti-teror terbaik dunia, imbuh Pungki. Pungki mengatakan, permintaan Fadlizon agar Densus 88 dibubarkan sangat tidak berdasar. Terlebih, kata Pungki, Fadli tidak masuk ke dalam komisi DPR yang menjadi mitra pengawas Polri. Bagi kami, statement tersebut sangat tidak berdasar, tidak didukung data, tidak didukung penelitian, dan ahistoris. Apalagi Bapak Fadlizon tidak masuk dalam komisi yang menjadi mitra atau pengawas Polri, jelasnya. Ahistoris itu maksudnya tidak melihat sejarah, artinya ucapan Fadlizon tidak melihat selama ini Densus 88 secara profesional mengungkap dan memproses hukum kasus-kasus teroris di Indonesia. Sejak kasus bom Bali 1 di tahun 2003 hingga kasus-kasus teroris yang terjadi saat ini, sambung Pungki. Densus 88 ini diciptakan dan didevelop untuk memerangi teror, bukan untuk memerangi orang Islam. Kita harus sepakat bahwa terrorism has no religion, karena tidak ada agama yang menganjurkan teror. Kalau kemudian Densus ini memerangi terorisme, bukan berarti dia memerangi umat Islam. Jadi pernyataan Kepala Rakyat Indonesia ini, menurut saya, apalagi umat Islam yang seringkali dijadikan semacam sasaran dari kampanye Islamofobia dan lain-lain, itu adalah masyarakat yang sangat moderat. Orang yang menghubung-hubungkan Taliban dengan persoalan Islamofobia atau dengan entitas Islam, ini sebenarnya menurut saya adalah orang yang pintar tapi pura-pura bodoh, atau orang bodoh yang pura-pura pintar gitu. Harus kita berantas, tapi jangan menjadi satu komoditas, dan ini udah berubah, dunia sudah berubah. Jadi menurut saya pendekatan ini sudah cukup lah, apalagi sudah ada institusi seperti BNPT, sudah ada polisi sendiri sudah kuat, ada BRIMOB, ada di tentara juga ada Kopassus, ada Koopsus ya. Menurut saya jangan kemudian nanti akan selalu ada sampai kapan. Islamofobia ini seperti buah yang menggantung, yang bisa dipetik oleh siapa saja, dan ini menjadi satu industri politik yang dijadikan narasi-narasi politik untuk menyerang orang Islam, atau orang Islam menggunakan ini sebagai alat untuk menggelontorkan gelembung-gelembung elektoral. Ya ini buktinya Mas Fadli biasa menggunakan itu. Ketika masyarakat itu tidak tahu faktanya tentang terorisme atau teror, itu sulit sekali kami ajak bersama-sama atau kita ajak bersama-sama untuk deradikalisasi.
Wong faktanya saja nggak tahu, apalagi bagaimana bisa diajak untuk menanggulangi dan mencegah terorisme.